Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifa Azahra dengan NIM 21108430022. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen penguji dan dosen pembimbing yang telah menyempatkan untuk menonton video presentasi saya pada kali ini. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2019 tentang pengelolaan dan pelestarian cagar budaya pada kawasan Kota Tua Padang. Pendahuluan. Cagar budaya merupakan warisan yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan identitas bangsa, sehingga keberadaannya perlu dilindungi dan dilestarikan secara keberlanjutan. Pelestarian cagar budaya tidak hanya berorientasi pada menjaga bentuk fisik, tetapi juga mempertahankan nilai yang terkandung di dalamnya, agar tetap memberikan manfaat bagi generasi kini dan mendatang. Upaya tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya serta diperkuat melalui kebijakan daerah, yaitu dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2019. Disebutkan bahwa perlindungan cagar budaya dilakukan melalui penyelamatan, pengamanan, penetapan zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran. Di Kota Padang, khususnya kawasan Kota Tua, memiliki banyak bangunan cagar budaya dengan nilai historis yang tinggi, dengan berbagai peninggalan bangunan bersejarah yang mempresentasikan perkembangan kota di masa lalu, sehingga memerlukan pengelolaan dan pelestarian yang optimal. Latar belakang masalah yaitu kondisi cagar budaya di kawasan Kota Tua Padang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kondisi ideal yang diharapkan dengan realitas di lapangan. Meskipun telah ditetapkan sebagai bangunan yang harus dilindungi, masih banyak ditemukan bangunan yang tidak terawat, mengalami kerusakan, bahkan hingga akibat faktor alam maupun aktivitas manusia. Dalam data pemutakhiran tahun 2018 menunjukkan bahwa dari 74 bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan dalam SK Wali Kota tahun 1998, hanya 52 bangunan yang masih tersisa di Kota Padang. Sedangkan ada 29 bangunan dari 52 bangunan yang berada di kawasan Kota Tua Padang. Sebagian bangunan mengalami kerusakan akibat gempa, kurangnya pemeliharaan, serta adanya alih fungsi yang tidak terkendali. Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya perlindungan cagar budaya belum berjalan secara efektif. Selain itu, terdapat fenomena perusakan bangunan cagar budaya tanpa melalui mekanisme perizinan yang semestinya, yang mencerminkan lemahnya fungsi pengawasan dan pengadilan dalam pelaksanaan kebijakan. Permasalahan tersebut tidak hanya disebabkan oleh faktor teknis, tetapi juga berkaitan dengan aspek implementasi kebijakan. Mekanisme perlindungan yang seharusnya mencakup penyelamatan, pengamanan, penetapan zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran belum dilaksanakan secara optimal di lapangan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain belum jelas dan terukurnya standar kebijakan, keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antar instansi, serta belum efektifnya komunikasi dalam melaksanakan kebijakan. Di sisi lain, rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap nilai historis cagar budaya turut memperparah kondisi tersebut. Akumulasi permasalahan ini juga menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara ketentuan normatif dan kondisi empiris, sehingga diperlukan analisis mendalam terhadap implementasi kebijakan guna mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelestarian cagar budaya di kawasan Kota Tua Padang. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana implementasi perlindungan pada Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2019 tentang pengelolaan dan pelestarian cagar budaya pada kawasan Kota Tua Padang. Tujuan penelitiannya yaitu untuk menganalisis proses pengimplementasi perlindungan peraturan
Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2019 tentang pengelolaan dan pelestarian cagar budaya pada kawasan Kota Tua Padang. Adapun manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang cukup mendalam dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan di bidang administrasi publik, terkhusus dalam perihal pengelolaan dan pelestarian cagar budaya yang ada di kawasan Kota Tua Padang. Manfaat praktis pada penelitian ini diharapkan memberikan masukan konkret pada pemerintah daerah, Kota Padang, dan Sumatera Barat, khususnya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang dalam optimalisasi kebijakan cagar budaya dan diharapkan menjadi bahan evaluasi pengelolaan situs bersejarah. Masuk pada bab 2 penelitian yang relevan. Yang pertama ada Diki dan Suci 2021. Memiliki judul penelitian implementasi kebijakan pelestarian bangunan cagar budaya, studi pada bangunan bekas penjara Koblen menjadi pasar buah di Kota Surabaya. Yang kedua ada M. Ehtar 2025, yaitu implementasi peraturan daerah nomor 7 tahun 2018 tentang pengelolaan cagar budaya di Kota Bandung. Yang ketiga ada M. Ridlo 2023, peran pemerintah daerah dalam melestarikan situs budaya, studi kasus petilasan Tribuana Tunggadewi di Desa Klinterenjo, Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto. Yang terakhir ada M. Harun 2024, yaitu pengelolaan bangunan cagar budaya di Kota Bandung. Adapun teori penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu Van Meter Van Horn, implementasi kebijakan yang memiliki 6 variabel utama. Yang pertama ada standar dan sasaran kebijakan yang memiliki indikator jelas dan terukur. Yang kedua keadilan. Yang kedua ada sumber daya yang memiliki indikator sumber daya manusia dan sumber daya non-manusia. Yang ketiga ada karakteristik organisasi pelaksana. Yang pertama struktur organisasi, kedua norma-norma, yang ketiga pola hubungan birokrasi. Yang keempat ada komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana. Memiliki indikator komunikasi dan koordinasi. Yang kelima ada sikap pelaksana, memiliki indikator respon implementer, kognisi, disposisi implement, dan disposisi implementer. Yang terakhir ada lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Adapun skema pemikiran pada penelitian saya yang saya paparkan. Lanjut ada definisi konsep. Yang pertama, implementasi kebijakan merupakan suatu proses transformatif yang melibatkan serangkaian aktivitas administratif dan manajerial yang sistematis dalam mengoperasionalisasikan keputusan politik yang telah diformulasikan ke dalam tindakan konkret untuk mencapai tujuan kebijakan yang ditetapkan. Pengelolaan cagar budaya adalah aktivitas terorganisir yang mencakup perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap warisan budaya material untuk memastikan keberlanjutan fisik dan nilai kulturnya melalui pendekatan multidisipliner yang terintegrasi. Yang ketiga ada pelestarian cagar budaya adalah upaya sistematis untuk mempertahankan keberadaan keaslian dan nilai historis warisan budaya melalui tindakan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan yang menyeimbangkan konservasi dengan kebutuhan adaptasi kontemporer. Yang terakhir ada kawasan cagar budaya, yaitu satuan ruang geografis yang memiliki konsentrasi 2 atau lebih objek warisan budaya yang saling berrealisasi secara fungsional dan historis membentuk kesatuan landscape kultural dengan karakteristik distinktif yang memiliki nilai penting bagi pemahaman sejarah dan peradaban. Adapun definisi operasional yang saya paparkan di sini, lanjut. Metode penelitian, yaitu yang pertama, pendekatan dan desain penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Kedua, ada teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Yang ketiga, ada teknik pemilihan informan, yaitu purposive sampling. Yang keempat, ada peran peneliti, yaitu instrumen kunci dalam penelitian.
Ada proses penelitian yang pertama, observasi awal, merumuskan masalah, mengumpulkan data dan dokumen terkait. Adapun unit analisis pada penelitian ini yaitu kelompok yang pertama, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Tim Ahli Cagar Budaya Kota Padang, Dinas Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat Kota Padang, dan Pengelola Kawasan Kota Tua Padang. Adapun teknik analisis data yang pertama, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dan yang terakhir memiliki teknik keabsahan data, yaitu memiliki triangulasi. Yang pertama, polisi khusus cagar budaya, ketua RT Kecamatan Padang Selatan, dan masyarakat setempat. Adapun deskripsi lokasi penelitian, yang pertama Kota Padang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat yang terletak di pesisir barat Pulau Sumatera. Kota Padang meliputi wilayah seluas 694.337 kilometer persegi yang terbagi menjadi 11 kecamatan dan 104 kelurahan. Wilayah kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Poto Tangah yaitu 232.225 kilometer persegi dan wilayah kecamatan yang terkecil adalah Kecamatan Padang Barat dengan seluas 7 kilometer persegi. Deskripsi kawasan Kota Tua Padang merupakan salah satu wilayah yang memiliki banyak peninggalan sejarah, baik secara fisik maupun non-fisik. Memiliki nilai historis yang tinggi sebagai saksi bisu perkembangan Kota Tua Padang sejak abad ke-17. Keberadaan bangunan-bangunan kolonial ini dicirikan dengan memiliki gaya arsitektur Eropa dengan adaptasi iklim tropis. Kawasan ini dilintasi Jalan Batang Arau yang merupakan salah satu jalur utama penghubung kawasan perdagangan dan perlabuhan. Adapun deskripsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab pada Wali Kota Padang melalui Sekretaris Daerah. Dinas ini memiliki kewenangan untuk merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Wali Kota Padang. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 33 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, dan tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang. Berikut susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang terdiri dari 5 bidang. Bidang tersebut ialah bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, bidang pendidikan dasar, bidang perencanaan penjaminan mutu pendidikan, bidang sarana prasarana dan aset, dan yang terakhir ada bidang kebudayaan. Dalam bidang kebudayaan, eh, memiliki pimpinan yang yang disebut kepala bidang kebudayaan, yang di mana dibantu oleh seksi cagar budaya dan permusiuman, seksi sejarah dan tradisi, dan seksi kesenian. Masuk pada temuan dan analisis data. Pada aspek standar dan tujuan kebijakan, standar kebijakan belum dirumuskan secara spesifik dan terukur. Maka dari itu terjadi perbedaan pemahaman antar pelaksana dan sehingga implementasi kebijakan berjalan tidak konsisten. Secara normatif telah ada namun belum diterjemahkan ke dalam indikator yang jelas dan terukur. Terjadinya penyebab perbedaan interpretasi antar pelaksana di lapangan sehingga arah pelaksanaan kebijakan menjadi tidak seragam. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan mengalami kelemahan pada tahap operasionalisasi, di mana tujuan yang bersifat normatif tidak mampu ditransformasikan menjadi pedoman teknis yang aplikatif, sehingga berimplikasi pada rendahnya konsistensi implementasi. Lanjut pada aspek sumber daya.
Sumber daya manusia yang terbatas dari segi jumlah maupun kompetensi, ini juga adapun keterbatasan anggaran dan fasilitas pendukung dan dukungan teknis masih terbatas. Hal ini menghambat pelaksana fungsi pengawasan, pemeliharaan, dan perlindungan cagar budaya secara optimal. Dengan adanya keterbatasan sumber daya ini mengindikasikan bahwa kapasitas implementasi belum memadai, sehingga kebijakan tidak memiliki eh, dukungan instrumen yang cukup untuk mencapai tujuan yang secara efektif. Lanjut pada aspek karakteristik organisasi pelaksana. Memiliki struktur organisasi namun belum efektif dalam praktiknya. Memiliki pola hubungan kerja antar unit yang belum optimal dan norma dan mekanisme kerja belum mendukung pelaksanaan maksimal. Tidak hanya terletak pada struktur yang formal, tapi juga pada lemahnya fungsi koordinatif dan integratif dalam organisasi, yang berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan kebijakan. Selanjutnya ada aspek komunikasi antar organisasi. Dalam aspek ini, komunikasi antar instansi masih belum optimal dan tidak terintegrasi, sehingga informasi kebijakan belum tersampaikan secara menyeluruh dan menyebabkan koordinasi masih bersifat parsial. Berdasarkan hasil wawancara, komunikasi antar dinas belum berjalan efektif dan masih bersifat sektoral. Informasi kebijakan tidak tersampaikan secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan adanya kegagalan dalam proses transmisi kebijakan, di mana lemahnya komunikasi antar organisasi menyebabkan terjadinya distorsi informasi yang berdampak pada keefektifan implementasi di lapangan. Selanjutnya ada aspek sikap pelaksana ataupun disposisi. Memiliki respon pelaksana cenderung yang positif terhadap kebijakan, namun memiliki pemahaman atau kognisi terhadap kebijakan yang belum optimal. Lalu komitmen pelaksana belum sepenuhnya merata. Pada dasarnya memiliki sikap yang mendukung kebijakan, namun belum sepenuhnya diiringi dengan pemahaman yang mendalam terhadap substansi kebijakan peraturan daerah ini. Eh, Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat dukungan secara normatif, namun secara kognitif dan praktis pelaksanaan belum sepenuhnya siap, sehingga mempengaruhi kualitas implementasi kebijakan yang kurang baik. Terakhir ada lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Faktor eksternal seperti rendahnya kesadaran masyarakat ini terhadap cagar budaya itu masih rendah, dan eh, dukungan sosial dan partisipasi masyarakat belum juga optimal, dan adapun faktor ekonomi mempengaruhi pemanfaatan bangunan. Dengan adanya keterbatasan dukungan sosial turut mempengaruhi implementasi kebijakan. Juga dari faktor ekonomi ini mendorong yang dimana kita harus mendorong pemanfaatan bangunan tapi tidak sesuai dengan ketentuan atau keinginan masyarakat maupun pemerintah. Implementasi kebijakan tidak hanya dipengaruhi faktor internal birokrasi, tetapi juga sangat ditentukan oleh kondisi lingkungan eksternal, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih partisipatif dan adaptif. Ketidakoptimalan implementasi kebijakan tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan hasil dari interaksi berbagai aspek yang saling berkaitan, sehingga memerlukan perbaikan yang komprehensif baik dari aspek kebijakan, kelembagaan, maupun lingkungan eksternal. Yang terakhir ada kesimpulan.
Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2019 dalam pengelolaan dan pelestarian cagar budaya di kawasan Kota Tua Padang belum berjalan optimal, yang ditunjukkan oleh adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dengan kondisi empiris di lapangan, seperti kerusakan bangunan, kurangnya pemeliharaan, dan pemanfaatan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Ketidakoptimalan tersebut dipengaruhi oleh belum jelas dan terukurnya standar kebijakan serta keterbatasan sumber daya yang menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan di tingkat implementasi. Selain itu, lemahnya koordinasi antara organisasi, belum efektifnya komunikasi, serta belum meratanya pemahaman dan komitmen pelaksana, diperkuat oleh kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan rendahnya partisipasi masyarakat, sehingga secara keseluruhan menghambat terwujudnya perlindungan cagar budaya secara efektif. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.